dalam surah Maryam ayat 34. Di sana kemudian muncul apa yang dikatakan qaulal haqqil ladina fihi yamtarun. Lalu kemudian Artinya dulu di dalam ya. Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaran yang disampaikan oleh Isa putra Maryam tersebut. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas 2 nomor 34, di situ jelas membangkitkan banyak orang Israel, menjatuhkan juga orang Israel, lalu kemudian untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kondisi yang kita hadapi sekarang ini ketika orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen berbicara oknum ini, pasti kita saling bantah-bantahan. Bahkan di internal Kristen pun masih bantah-bantahan, Pak. Artinya Lukas 2 nomor 34, Maryam 19:34 itu ada korelasi yang sangat kuat. Perbantah-bantahan tentang oknum yang kemudian disebut dengan Yesus. Kami menyebutnya Isa putra Maryam. Nah, apa hubungannya dengan tadi? Hubungannya jelas. Bapak mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Sementara ketika kita melihat dari kitabnya orang Yahudi, tentu kita akan mengakui bahwa Islam, Kristen mengakui Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi yang datang kepada orang-orang Yahudi. Nah, di situ dia mengatakan Tuhan bukan anak manusia. Tapi di balik daripada itu, setelahnya muncul konsep seperti yang Bapak tanamkan, Tuhan ini kemudian menjadi manusia. Dan itu kita tidak bisa pungkiri, karena Yesus itu menjadi manusia, dan Yesus itu memang betul manusia. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Karena salah satu poin bantah-bantahan itu dikarenakan Yesus ada yang menuhankan, ada yang menganggap Tuhan, ada yang menganggapnya utusan Tuhan. Izin, itu Ustadz Juma ada. Ustadz Juma udah datang kayaknya ya. Pak Pendeta, terima kasih banyak ya. Udah diizinkan naik ke atas ya. Pak Joshua Tewu, silakan naikkan Ustadz Juma. Saya menyimak di bawah. Terima kasih semuanya, Bang Kendi. Terima kasih ya. Ya, Pak. Oke. Selamat malam ya. Ya, Tuhan berkati, Pak. Ya, Ibu Rifa mau bertanya apa, Bu Rifa? Ya, selamat malam Pak Pendeta Joshua Tewu ya. Yes. Gimana apa kabarnya Pak? Sehat? Baik, Sister. Anda sehat juga? Ya, saya sangat sehat sekali. Oh ya, by the way, di bawah juga ada Julius yang ingin ngobrol dengan Anda. Saya dapat pesan dari Julius. Ya, itu terserah Anda ya, dinaikin atau tidak. Oke. Cuma saya mau dengar ya. Rifa dulu. Ya. Kalau saya sebenarnya gini, Pak Pendeta Joshua Tewu, saya lebih tertarik Anda menjelaskan bagaimana cara Anda di jeda itu live-nya. Oke. Silakan. Sorry, tadi ada telepon yang masuk, jadi saya. Oh iya. Ini. Oke, silakan Umi. Maaf ya, silakan. Iya, baik. Pak Pendeta Joshua Tewu ini kan memang kita tahu bersama ya, semua tahu bahwasanya Pak Pendeta Joshua Tewu salah satu penganut doktrin oneness, di mana setahu saya oneness ini menyatakan bahwa Tritunggal itu bukanlah doktrin yang benar karena tidak ada di dalam Bible, dan Yesus sendiri itu tidak ada. Siapa bilang jangan framing kamu? Saya bicara sama Pak Pendeta loh. Kok kenapa kamu jangan salah, Umi Rifa? Pak, saya sepertinya diam dulu ya, karena saya tidak mau ada. Saya nggak pakai Paulus ya. Saya akan pakai Yohanes sama Petrus. Oke, terima kasih ya. Silakan Bang Kendi. Saya tidak mau terganggu sebenarnya, tapi silakan Bang Zuma aja atau Bang Farhan duluan deh. Bang Farhan duluan deh, karena ketika kita bicara diganggu ini narasi kita tuh hancur gitu loh. 1 Yohanes ayat 2. Apa gitu? Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara ya pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dia inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Dah, jelas ya. Di sini saya katakan lagi ya. Saya Jika itu sedikit ya, seorang Bang. kalau berbuat saya dosa, bertanya sama kita Bang Kendi, mempunyai saya nggak seorang perlu masuk ke pengantara sini. pada Bapa, Saya yaitu tuh kalau Yesus mau Kristus bertanya yang sama Pak adil. Pendeta Joshua Teu, Berarti Tritunggal nggak saya itu? nggak perlu gini loh Bang Kendi. Kalau seandainya saya saya kasih- mendapatkan jawaban dari Bang Kendi, saya nggak perlu masuk ke sini. Saya cukup datangi Anda saja. Toh saya punya nomor WhatsApp Anda. Saya itu mau bertanya sama Pak Pendeta gitu loh. Enggak, Kalau yang soalnya menjawab itu justru Umi Anda, Rifa, saya mendingan soalnya WhatsApp Umi Anda Rifa aja. Kan Anda punya nomor HP sepertinya- saya. Saya juga Iya, gitu maksudnya loh. gini loh, dalam konteks ini Umi Rifa sepertinya mengadu Sabelianus atau Justice Only ya kan dengan Tritunggal. Nah, biarkan Gitu loh. Pak Pendeta, Anda seolah-olah merendahkan kapasitas Pak Pendeta menjawab di sini gitu loh. silakan. Saya Oke, bertanya oke, kepada oke. beliau. Oke, Kalau oke. saya mau bertanya kepada Anda, saya tahu rumah Anda. Saya tahu Ya, nomor ya, ya, Anda. ya, ya. Justru Ya. saya ingin Pak Pendeta jangan Anda seolah-olah mewakili Pak Pendeta di sini. Ya. Oke, lanjut. Jadi itu. Tolong Jadi Bang dan teman-teman yang lain ya, biarkan dulu Umi Rifa bicara. Apapun pertanyaan beliau, kita berikan kesempatan. Nanti saya tanya, Iya. kalau misalkan butuh tambahan dari teman-teman, saya akan kasih tahu. Tolong teman-teman bisa tambahkan apa gitu. Silakan Umi. Tapi Iya, sebelum Umi bilang, Umi Iya. dulu bantah semua bentuk labelisasi terhadap diri saya. Saya Iya, bukan baik. ya, Oke, siap. unitaria dan Iya, lain-lain. oke. Saya- Ya, yang menganut kepercayaan ketuhanan, kealahan yang esa berdasarkan apa kata. Itu saja Umi. Ya. Baik, pertama Pak Pendeta, saya mengenal Anda bukan karena kita pernah bertemu saja, tapi saya juga menonton video-video ketika Anda berdiskusi dengan beberapa pendeta lain, di antaranya seperti almarhum Pendeta Mangapul Sagala, dan juga bagaimana teman-teman Anda sesama pendeta mereaksi Anda dalam pemahaman Anda. Saya masih ingat bagaimana Deki Ngaradas, Gracia Pelo, dan beberapa teman-teman yang mengaku memiliki doktrin Trinitas itu menganatema Anda sebagai seorang yang memiliki pemahaman yang berbeda. Itu fakta. Kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat, dan Anda pun silakan konfirmasi ke saya apakah saya salah atau tidak. Jadi ketika saya bertanya hal ini murni karena saya menyaksikan sendiri bagaimana Anda yang membawa pemahaman berbeda itu dianggap bidat oleh teman-teman Trinitas. Itu yang perlu saya tekankan di sini. Nah, saya tidak mau bertanya banyak hal. Saya hanya ingin Anda membela apa yang Anda anggap benar itu dengan menggunakan dalil-dalil dalam kitab suci. Agar apa? Agar kami umat Islam ini, Pak Pendeta, jadi gini Pak Pendeta ya, ketika kami mengajukan pertanyaan kepada teman-teman Kristen, di mana jawabannya berbeda-beda, kami kadang bingung gitu, siapakah yang memang punya kapasitas menjelaskan. Nah, kalau kami dalam Islam itu kami punya namanya ulama, kami punya namanya ustadz. Nah, sementara Anda adalah pastor di sini, dan Kendi dan Billy pun mengakui bahwa Anda adalah punya kapasitas sebagai pastor. Tentu Anda yang harus menjelaskan bagaimana doktrin yang Anda imani dalam Bible itu sendiri kan. Jadi tidak mungkin istilahnya saya yang menyimpulkan sendiri doktrin itu. Tentu saya harus konfirmasi kepada Anda apa yang menjadi asbab Anda dianatema oleh teman-teman Tritunggal, dan itu fakta adanya gitu loh. Ya. Apa yang menyebabkan kenapa Oneness, Sabelian, Modelism atau Jesus Only dianggap bidat, sementara mereka juga memiliki dalil-dalil gitu. Aku dan Allah adalah satu, Bapa yang diam dalam diriku. Kemudian saya justru akan bersama Anda kalau saya katakan Oneness atau orang yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu punya dalil loh. Mana dalilnya? Saya akan tunjukkan, saya akan bantu Anda sebagai orang yang mengimani itu dengan menunjukkan beberapa dalil bahwa Yesus sendiri adalah Allah Bapa. Kalau firman adalah Yesus, maka dia adalah Allah, maka Yesus adalah Allah. Jadi saya tidak membantahi Anda justru. Cuman ketika saya mempertanyakan kepada Anda untuk menjelaskannya kembali, saya heran kenapa orang-orang lain yang justru merasa terframing, padahal saya berbicara dengan Anda. Mungkin itu dulu. Saya akan Anda jelaskan. Apa yang membedakan Anda dengan doktrin dari Pak MYM, Pak Mangapul Sagala, Deki Ngaradas, sehingga timbul clash di antara kalian ketika saya menyaksikan bagaimana kalian berdebat tentang doktrin kekristenan itu sendiri, dan seolah-olah menyatakan satu sama lain itu bidat ataupun menganatema satu sama lain, dan itu fakta adanya, saya pernah menyaksikan. Silakan Pak Pendeta dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Umi. Kalau pertanyaannya saya jawabnya sederhana ya, bahwa sebentar dulu. Selamat datang Bang Kuma ya. Teman-teman sabar dulu, sebentar saya kasih kesempatannya. Saya jelaskan dulu sama Umi Rifa ya. Jadi begini Umi, saya sendiri tidak terlalu memahami sebenarnya kenapa mereka begitu marah. Misalkan kemungkinan besar
bahwa saya tidak bersesuaian dengan apa yang mereka yakini secara doktrinal teologis, yang mana mereka percaya bahwa dalam satu hakikat kealahan ada 3 pribadi. Ya, saya sendiri tidak menganut kepercayaan itu, walaupun saya bilang saya menghormati. Ya silahkan saja kalau Anda punya pandangan seperti itu, tapi yang saya mengerti di Alkitab bahwa tidak ada bahwa Allah bukan hakikat, dan tidak ada 3 pribadi yang terpisah, walaupun tidak dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan, semua dalil teologi apapun, saya tidak dapatkan itu di Alkitab. Kalau mau dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 dan banyak lagi keterkaitan seperti Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ya silakan. Bagi saya itu adalah bangunan yang bersifat eisegesis. Itu asumsi pendapat teologis dari orang-orang yang punya latar belakang seperti teman-teman yang Anda sebut tadi. Tapi saya sendiri punya pemahaman yang saya dapat pertanggungjawabkan secara alkitabiah. Ya, berdasarkan Alkitab mengatakan bahwa dari perjanjian lama dan perjanjian baru Allah itu Esa. Dan Allah yang Esa itu kita berbicara satu pribadi. Dan siapakah Allah yang Esa itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana konsep tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus saya jelaskan, bla bla bla. Nah, jadi kalau Umi tanya kenapa, ya mungkin karena fanatisme teologis yang sudah terpolarisasi dalam kekristenan. Tapi bagi saya, itu hak setiap orang untuk membangun pemahaman teologinya berdasarkan metodologi teologi yang mereka anut, gitu loh. Saya suka bilang, kita tidak boleh jadi polisi teologi terhadap teologi yang lain. Siapa Anda yang menjadi polisi teologi terhadap yang lainnya, gitu loh. Sehingga kita perlu perlu saling terbuka, saling bisa memahami, saling memberikan pendapat, sharing. Ini pemahaman saya loh. Oke, kalau memang begitu, oke, kita perbandingkan. Kalau misalkan Anda mau bandingkan silakan, tapi tidak ada unsur yang boleh saling memaksakan. Sampai-sampai kalau orang tidak mau terima atau orang punya pemahaman beda, itu yang Umi tadi bilang, di anatema, dikutuk, dilabelisasi, bidat, bodat, sesat, dan sebagainya. Oke, Pak, sedikit Pak, mohon maaf Ya. saya potong. Tapi faktanya benar kan Pak, Anda dianatema Sabar oleh nih, Pak. teman-teman Sebelum Tritunggal? kamu bicara, saya mau tanya dulu, kamu aliran mana ini? Saya Kawarais mau bertanya atau sama Syiah, Pak Pendeta Mu'tazilah, Joshua Mu'tazila, Teo. Qadariyah, Jabariyah, atau Ahlussunnah wal Karena Jamaah? kalau saya mau mendapatkan jawaban dari kamu, tentu saya tahu room kamu. Jadi jangan merendahkan keilmuan Pak Iya, Pendeta saya Joshua cuma Teo tanya ya. kamu aliran mana? Kawaris, Syiah, atau Mu'tazilah, Mujassirah, Qadariyah, Jabariyah, atau Ahlussunnah wal Jamaah? Saya ahlul cinta wal jamaah. Saya mencintai banyak orang, ya, termasuk Pak Pendeta Joshua Teo ya. Oke, Oh, jadi bukan dari Billy, 6 aliran itu ya? coba Billy, jangan rendahkan Pak Pendeta di sini. Beliau Loh, punya enggak, saya kapasitas enggak rendahkan, cuma saya menjelaskan. pastikan yang bertanya ini aliran apa, gitu Ahlul aja. cinta wal jamaah ya. Oke, Pak Pendeta Joshua Teo, kita lanjut ya. Jadi Pak Pendeta, bahwa Anda di anatema itu sesuatu yang nyata ya Pak. Mungkin saya sedikit Kita sudah pernah ngobrol tentang hal ini. Saya pernah bertanya kepada Anda. Di anatema ini bukan hal yang baru Pak bagi teman-teman Kristen yang berbeda paham dengan pemenang doktrin mayoritas Tritunggal ya, karena saya baca sejarah kekristenan itu sendiri, inkuisisi itu ada. Nah, kalau Anda sendiri apa Pak? Misalnya kayak dalam keadaan misalnya kayak pernah nggak Bapak, ini mohon maaf ya Pak, saya bukan bertanya tentang penjelasan, tapi benarkah yang saya lihat di YouTube ketika Anda dikatakan bidat, ketika Anda di ini? Bagaimana? Apa Anda memang benar-benar merasakan hal itu, atau hanya seperti drama saja, atau hanya dibuat-buat di YouTube agar lebih sensasi, atau gimana? Mungkin itu yang saya tahu. Ya, kalau soal saya di labelisasi bidat, terkutuk, binasa, tidak masuk neraka, tidak masuk surga, neraka dan lain sebagainya, ya itu silakan aja hak mereka. Saya sendiri Maksudnya ada ya Pak? Ada ya kejadian itu? faktanya begitu kan. Oke, terima kasih. Coba sampaikan sama Billy Pak. Billy kadang-kadang tidak menerima kenyataan sih Pak. Tapi maksud saya gini, nggak masalah. Orang mau kecam saya pun nggak ada masalah. Saya berdiri di atas keyakinan iman saya saja berdasarkan Alkitab yang saya yakini sebagai satu-satunya kitab suci yang benar, yang datang dari Tuhan, dengan segala hormat dengan yang lain, tidak mengurangi rasa hormat. Tapi yang saya yakini bahwa Alkitablah segala tulisan yang diilhamkan dan diwahyukan Allah untuk apa? Menjadi pedoman iman bagi semua manusia, agar lewat kitab suci Alkitab mereka bertemu yang namanya Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat, supaya barang siapa yang percaya
kepada Yesus, mereka diselamatkan. Itu saja, sesederhana itu. Dan kalau mau orang mau katakan bagaimana konteks pemahaman Anda terhadap Alkitab, saya bilang konteks Indonesia selesai. Saya tidak mau terpancing tergiring dengan semua sumbangsi sodoran-sodoran, istilah-istilah bahasa baik, bahasa diklaim sebagai Ibrani, Yunani, katakan ya, orang-orang yang sok memunculkan istilah-istilah Ibrani, Yunani, Aram untuk mengcompare dan membenarkan pendapat pribadinya terhadap ayat-ayat tertentu, dan Anda tidak lebih pintar dari para pakar di pun untuk menyatukan pikiran dari semua latar belakang keilmuan yang berbeda, keahlian yang berbeda untuk menghasilkan satu terjemahan dalam konteks keindonesiaan agar mereka umat Tuhan di Indonesia dapat memahami ajaran Tuhan yang benar dan punya pedoman iman yang benar untuk mereka dapat datang kepada Yesus, sujud menyembah dan menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi dan diselamatkan. Itu aja. Ya, oke Umi, terima kasih. Baik. Ya. Oke, boleh lanjut Ya, Pak anggap sedikit satu aja kali Pak lagi. Joshua Teu Terakhir, ini Pak. seperti Arianus. Terakhir Oke, Pak, boleh. Ortodoks. saya mau tambahin dulu Pindah ke sedikit, Pak Pak Joshua Pendeta. Teu boleh nggak terakhir Pak? Sabar. Oke. Saya mau tambahin Suaranya sedikit. Bapak nggak kedengeran. Suara Lagi ya. Bapak nggak kedengeran. Satu lagi Bu Rifa, oke silakan. Oke, satu lagi. Nah, justru saya di sini ingin menunjukkan apa yang dialami Pak Pendeta Joshua Teu itu fakta adanya itu. Saya sedang tidak ini loh, terkait tentang doktrin oneness, Sabellian, saya juga belajar. Saya bisa baca kok literaturnya. Bahkan saya ingin Bapak Joshua Teu ini bicara, speak up ke publik bahwa apa yang beliau imani ini ada datanya, ada dasarnya gitu loh. Justru saya berada di pihak Pak Pendeta Joshua Teu saat ini sebagai seorang sahabat gitu loh. Karena saya juga tidak mau beliau ini dianatema ketika beliau berbicara tapi punya dasar. Apa dasarnya? Itu Bible. Bahwa Trinitas itu tidak ada pribadi-pribadi begitu, tidak ada. Nah, saya justru mensupport Pak Pendeta Joshua Teu untuk lebih menggaungkan ke banyak pihak untuk bersuara. Saya bantu, Pak support. Saya sangat bahagia kalau Pak Pendeta Joshua Teu ini. Aduh Billy, Pak, saya kadang heran ketika saya berbaikan dengan teman-teman Kristen ada saja yang iri gitu loh. Apa enggak boleh saya ini dengan Pak Pendeta Joshua Teu ini berteman gitu loh Billy? Pak, suara Anda tidak dengar. Rampungkan. Itu. Ya, jadi mungkin closingnya saya adalah saya sangat mengharapkan Pak Pendeta Joshua Teu untuk menggaungkan imannya ke seluruh makhluk. Agar apa? Agar orang juga tahu bahwasanya apa yang Pak Pendeta Joshua Teu ini itu tidak ada yang bisa membantah gitu loh. Gitu. Kenapa? Beliau ada datanya, beliau ada dasarnya, ada dalilnya gitu. Nah, jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya. Walaupun memang banyak yang bilang, saya adu domba loh. Saya adu domba Pak Joshua dengan siapa? Tanpa saya adu domba mereka sudah diadu kok sama doktrin itu sendiri. Oke. Saya bicara sedikit dulu, Rifa. lagi-lagi Jangan Billy, terlalu Pak. banyak Pak, saya berkembang kadang dengan kamu di bingung sini. Pak. Oke. Ketika Anda dihadirkan menjadi narasumber, tapi ada orang-orang yang merasa mampu menjawab tapi blunder Pak. Saya mohonlah Saya Pak, tidak tertibkan mau orang-orang menjawab. seperti ini gitu loh. Ya, benar. Sabar. Jadi begini Pak Teu. Yang pertama, Bu Rifa, silakan Bu Il. Apa yang Anda mau Yang komentar? pertama, saya Bang Berserah tersadarkan dan tentunya teman-teman yang lain yang saya tidak ucapkan sepaham dan sangat setuju dengan penjelasan soal ketuhanan dari Pak Teu. Kami sepaham. Ya sudah, kita Tunggu, tahu kalau Rifa, tidak ada kau itu istilah tenang. kepribadian. Kau Ya tenang, sudah, Rifa. saya loh. Ini kan saya yang bertanya, muslimnya kan saya di Tidak. sini. Jadi Nggak begini. gini loh Pak Pendeta, Pak. Saya tidak mau merendahkan Rifa, derajat Anda sebagai seorang pastor. sabar. Ketika Anda suruh ini, Jadi izinkan Billy begini. menjawab. Ngapain Anda buka room, Pak? Lebih baik saya Rifa, ngomong sama si Billy aja gitu jadi loh Pak. begini, Walaupun Pak. saya sering ditolak Pak di Teu. room dia gitu loh Pak. Kita ini berhadapan dengan ular beludak. Artinya framing-framing yang mereka katakan saya untuk dituduh ular beludak loh manfaatkan. Pak. Pak, gimana ini Pak? Kristen mengajarkan itu loh Pak. Sabar, tunggu. Pak, ngeri banget loh Pak ini. Aduh. Iya, Silakan. bukan muslim kalau nggak bisa pintar nge-framing, oke? Dan kami tidak mau dibenturkan di sini, Rifa. Di sini kalian pertama, kalian saksikan di YouTube kalian. Apa sebelum kalian menyaksikan di YouTube kalian minta izin sama Pak Pendeta Teu? Meong. Hah? Apa kalian minta izin? Pak,
Saya kadang bingung ya Pak ya, ketika kita berbaikan, Wah, ada ketika saja mereka kalian yang live panas. di YouTube, Apakah tidak kalian mungkin minta Pak izin kita ini sebelumnya sama Pak Pendeta Teo. bersahabat gitu Pak? Saya Punya tidak boleh sopan kasih support santun tidak? Anda gitu loh. Pak Pendeta, saya tidak pernah loh. Pak Pendeta, saya ketika mengajak Anda di YouTube saya kasih proposal apa Pak? Coba Bapak jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, enggak, tunggu dulu dilihat dia kamu pilih, kita nggak tampol dulu bisa pilih jadi Pak. hakim Pak di Pendeta, sini ketika kepada saya mengajak kekristenan. Anda diskusi di room saya, apa yang saya ajukan kepada Anda Pak? Saya kirim apa Pak kepada Anda? Silakan Pak jelaskan Pak. Iya. Atas permintaan Anda, jelaskan Pak. Benar, untuk membahas masalah-masalah yang ingin dipahami ya secara kristologi apa. Enggak apa-apa, silakan. Gini Bu, Oke. biarkan aja dulu Billy mungkin ada sesuatu yang dia mau komentar, coba gantian dulu. Kalau nanti ada yang kurang pas, sister mau sampaikan lagi silakan. Oke, boleh. Ya, nggak apa-apa sih Pak. Berarti di sini saya kan gini ya. Saya naik ke sini karena ada Anda. Kalau sama Billy mah Pak, ngapain juga saya naik ke sini gitu. Orang Billy aja juga nggak jelas kalau dia bukan pendeta, bukan pengajar sekolah minggu, bukan evangelis, nggak punya kapasitas Pak dia menjelaskan doktrin. Itu aja sih. Ya. Oke. Jadi begini Pak Pendeta, kita mempunyai pemahaman konsep ketuhanan yang sama. Tetapi memang ada beberapa dari kekristenan juga yang tentunya membantah kami. Nah, di sini mereka memanfaatkan untuk menge-framing kita seperti mereka ini yang selalu membentur-bentur tentang pemahaman kami dengan yang lain. Memang benar, kita akui ada pemahaman yang berbeda antara kita di TikTok ini juga ada. Karena kami sepaham dengan Pak Pendeta Teo. Walaupun Ya kami dari sudah. berbagai denom. Ya udah Nah, ngapain jangan- kamu itu nggak ada gunanya kamu ngaku-ngaku. Aku nggak butuh kamu mengakui kok. Aku cuma maunya sama Pak YT kok. Kenapa ini Pak? Saya Tunggu. bingung deh. Karena ini waktunya kamu- Bang Zuma sebentar lagi. Iya, sabar. Ini Bang Zuma mau bertanya Aduh, juga. Enggak, susah Bil. sekali Pak, ini saya aliran dengan PA hormat ini. ya Pak. Saya tidak mau Rifa. mendengarkan jawaban Billy yang dia bukan siapa-siapa Pak. Pendeta bukan, Rifa, pastor bukan kamu Pak. juga bukan siapa-siapa, Rifa. Loh, Di dalam makanya saya denom saya tanya. punya kapasitas dalam denom saya. Emang kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Saya mahasiswi PAI yang bertanya kepada seorang pendeta menjalin Iya, hubungan sama. silaturahmi dengan pendeta. Kamu siapa? Saya pegang Kenapa jabatan kamu juga dalam jelasin? denom saya. Kamu Ya, tunjuk, siapa? benar, kamu pendeta. Kamu pendeta Loh. benar. Halo, Kamu pendeta. Kamu pendeta Kamu ternyata. Allah. Lo enggak, bukan. teman-teman Di sini kan saya bertanya. menahan diri. Aneh. Enggak gini. Bro Billy, biar Umi Rita Iya. ngomong dulu kan dia mau Nggak turun. malu ini Billy Nggak nih. apa-apa, nggak Ini apa-apa, loh Pak. Saya Biar Ini dia ini Bro Pak. Billy. Gini ya Pak saya akan sampaikan ya. Umi Rifa kan Billy. mau turun. Sebentar dari Umi Rifa biar sebentar sabar ya. Umi Rifa ngobrol dulu nggak apa-apa ya. Tunggu Tapi jangan Candy. lama-lama. Saya tidak mau Nanti- biarkan dia mengframing kekristenan. Kalau kamu takut, tenang, biar Candy. saja. Saya yang Biar. hadapi, Candy. Enggak, Oke, saya buka bisa deh. counter kok. Tenang aja. Saya buka data Tenang ya. aja. Saya kasih tahu videonya Pak Pendeta Joshua Tapi Teo jangan ketika lama-lama. Nanti setelah itu. Iya ini kan Bang Zuma baru bentar lagi. Aduh Billy, kenapa kamu sih mengcounter mengganggu dia. banget sih? Oke, Umi Rifa, kita kasih apa lah yang- daripada kita Enggak, debat aku kusir tanya gitu deh. ngapain gitu loh. Yang kalian counter itu apa? Toh sudah diakui semua apa yang saya paparkan oleh Pak Pendeta Joshua Teo. Kalian counter apa? Kecuali Pak saya Pendeta membantah hanya aliran menerima kalian. apa yang ditanya sesuai dengan Alkitab, bukan permasalahan yang Loh, kamu bawa kok sendiri. kamu yang mau menjawabnya? framing. Memang kamu Pak Pendeta. Loh, kamu tanya apa sekarang? Pak saya tanya Perbedaan. sama Pak Pendeta. Kau tanya aja Alkitab. Jangan Loh, ini saya membawa tanya nih. perbedaan apa Ini semua. saya tanya. Nah, kalau Loh, kita bawa faktanya memang perbedaan benar. si A dengan kamu bagaimana? Loh emang ada perbedaan sih terus masalahnya apa? Saya tanya Pak Pendeta Iya. Joshua Teo. Kok Nggak kamu yang jawab? usah kamu mau bawa perbedaan, tanya aja Kok tentang mengatur-ngatur konsep saya mau tanya Alkitab. gimana-gimana? Ini ada apa ini Pak Pendeta? Kok malah saya Oh. diatur-atur mau tanya apa sama Pak Pendeta gitu? Emang kamu siapa gitu? Oke, Aduh. Brother Billy. Iya aneh ini Billy ya. Kok dia kepanasan gitu loh? Padahal saya mensupport Biar Pak Pendeta Billy, loh. biar Pak Billy kasih si Umi Rifa ngobrol dulu. Tapi jangan lama-lama Umi Rifa. Nanti setelah Umi Ya Rifa saya turun, kasih 2 nanti menit Christian Friends, saja, baru Billy, 2 menit ya. lagi. baru Billy ngomong. Kalau kayak gitu debat kusir buat apa gitu loh. Ken, sebentar Ken. Saya tidak sedang berdebat, saya sedang bersilaturahim kepada Iya, Pendeta Joshua Teo dan maksudku, mengklarifikasi apakah daripada benar yang Umi terjadi. Rifa kan, Umi Rifa kan nanti jadinya kan debat sama Billy kan. Biar Umi Rifa dulu ngobrol. Nanti setelah turun baru Pak, Billy. gini loh, Bang Kendi, lu tadi ngundang gua, bilang kalau ini ada Pak Pendeta Joshua Teo, lu nggak bilang kalau gua Ya. harus debat sama Billy. Kenapa akhirnya kok beda? Di sini kalian merendahkan kapasitas Pak Pendeta Joshua Teo untuk menjawab. Gua mau tanya sama beliau karena beliau punya kapasitas. Beliau seorang pastor. Kalau gua harus mendengarkan jawaban dari Billy, moderatori gua debat sama dia. Ngapain gua nanya mendapatkan jawaban dia? Emang dia siapa?
Oke. Jadi gua mau bertanya sama Pak Pendeta JT karena beliau adalah pastor di sini. Terima Lah kasih. Billy Oke, siapa? silakan Aneh kalian ini. udah. Oke, Umi Rifa Ya, ngobrol. Udah, itu, oke, silakan. oke. Sister, Oke. oke, kita diam dulu, tenang dulu sebentar, jeda dulu sebentar Umi dengan teman-teman dengan Candy. Kita coba dengar dulu Bang Suma, siapa tahu Bang Suma ingin menyampaikan sesuatu. Silakan, Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi semangat malam teman-teman, Pak Pendeta Joshua TU yang saya hormati. Ya, kita jumpa lagi Pak untuk sesi yang kedua kalinya. Semoga malam ini kita bisa memberikan edukasi terhadap anak bangsa. Bapak sebagai tokoh dan saya hanya sebagai penikmat ya materi-materi kristologi dan juga sebagai apologet. Sama-sama Pak. Mengingat materi yang tadi yang sudah disajikan oleh Uni Rifa, mungkin ini memang melahirkan sebuah kondisi di mana teman-teman yang mungkin berseberangan dengan Bapak itu akan muncul sedikit kondisi yang agak memanas. Jadi saya ingin meredam itu, Pak. Saya ingin mengatakan gini, bahwa satu-satunya agama yang akrab dengan Kristen itu Islam. Bahkan dengan Yahudi pun Islam lebih dekat dengan Kristen. Kenapa saya mengatakan demikian? Sabar Bang Billy, sabar. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita duduk bertiga di praktisi Yahudi, kemudian Islam dan juga Kristen untuk membahas satu oknum Yesus, maka hanya dua agama yang akan mengakui Yesus ini, Islam dan juga Kristen. Sementara Yesus bagi orang Yahudi, ya sejauh pandangan saya, mereka hanya menganggap Yesus itu sebagai anak dari salah satu prajurit Romawi yaitu Pantera. Tapi kalau Islam, beliau adalah seorang manusia suci yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagi teman-teman Kristen itu jauh lebih tinggi levelnya, diimani sebagai Tuhan yang kemudian datang dalam rupa manusia. Jadi tidak ada yang perlu dipersinggungkan di situ dengan kepala panas. Karena kita sama-sama mencintai oknum yang sama. Meski di antara kita ada kelompok yang mengatakan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, tapi dari hati yang paling dalam ketika kita berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel, membawa Injil, lahir tanpa ayah, membangkitkan orang mati, terangkat ke langit, pasti kita berbicara mengenai oknum yang sama. Untuk itulah kemudian saya hanya ingin kemudian Bapak sebagai pastor atau pendeta ini menjelaskan ke saya nantinya. Karena Al-Quran itu mengatakan seperti ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzina fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Nah, poin ini kemudian saya merujuk kepada kitab Bapak di dalam Lukas 2 nomor 34. Di situ dikatakan sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kalau di dalam Al-Quran seperti yang saya uraikan tadi, bahwasanya mereka meragukan kebenarannya, dan juga di dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya pengakuan Isa sebagai utusan yang datang kepada Bani Israel. Nah, bantahan yang muncul kemudian Bapak, ketika saya mencoba untuk menganalisa pemahaman Bapak Joshua TU yang saya hormati, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Diluruskan kalau saya keliru di sini. Sebentar Bang. Saya melihat, Sebentar, ya Bang. silakan Pak. Silakan Pak Pendeta. 34 maksudnya apakah yang Anda angkat Lukas 2 ayat 34 itu ada pertanyaan di situ sebelum larinya ke yang lain misalkan. Nah, karena di sini kan mau bicara tentang sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat ini Anda munculkan dalam rangka apa? Atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan pada ayat itu sebelum kita beranjak kepada kesahihan Yesus sebagai Tuhan atau Allah atau gimana? Silakan Bang. Ya, baik. Jadi tadi saya membaca ayat suci Al-Quran di dalam surah Maryam ayat 34. Di sana kemudian muncul apa yang dikatakan qaulal haqqil ladzina fihi yamtarun. Lalu kemudian
Artinya Di dulu, Pak. dalam Saya kan ya ya Isa putra Maryam ia mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaran yang disampaikan oleh Isa putra Maryam tersebut. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas 2 nomor 34, di situ jelas membangkitkan banyak orang Israel, menjatuhkan juga orang Israel, lalu kemudian untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kondisi yang kita hadapi sekarang ini ketika orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen berbicara oknum ini, pasti kita saling bantah-bantahan. Bahkan di internal Kristen pun masih bantah-bantahan, Pak. Artinya Lukas 2 nomor 34, Maryam 19:34 itu ada korelasi yang sangat kuat. Perbantah-bantahan tentang oknum yang kemudian disebut dengan Yesus. Kami menyebutnya Isa putra Maryam. Nah, apa hubungannya dengan tadi? Hubungannya jelas. Bapak mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Sementara ketika kita melihat dari kitabnya orang Yahudi, tentu kita akan mengakui bahwa Islam, Kristen mengakui Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi yang datang kepada orang-orang Yahudi. Nah, di situ dia mengatakan Tuhan bukan anak manusia. Tapi di balik daripada itu, setelahnya muncul konsep seperti yang Bapak tanamkan, Tuhan ini kemudian menjadi manusia. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Karena Yesus itu menjadi manusia. Dan Yesus itu memang betul manusia. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Karena salah satu poin bantah-bantahan itu dikarenakan Yesus ada yang menuhankan, ada yang menganggap Tuhan, ada yang menganggapnya utusan Tuhan. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan ke saya, bagaimana kemudian Tuhan yang tadinya mengatakan dirinya bukan manusia kok tiba-tiba menjadi manusia? Poin itu, Pak. Silakan. Baik. Jadi semua pernyataan itu bahwa Yesus adalah Pak Pendeta 1 menit untuk saya membedakan antara Allah dengan Isa, Al-Quran dan Alkitab. Biar Pak Teu juga tahu mengapa Allah, Isa dengan Yesus itu kami bedakan. Isa, izin. Billy, kadang kita harus berdiam diri dulu mendengarkan orang tuan rumah Pak Joshua Tewu untuk menjelaskan. Karena yang ditanya Pak Joshua Saya Tewu. minta izin kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Ya, saya minta izin. jelas dengan segala hormat ya, Bill, saya ngerti, Pak Bang Zuma. Saya orang yang sebenarnya punya pendirian, Bang, bahwa saya tidak punya semacam pengakuan iman, walaupun saya hormati ya perbedaan ini, bahwa Isa alaihissalam di Al-Quran adalah Yesus Kristus di Alkitab. Itu saya tidak aminkan. Bagi saya adalah dua sosok yang berbeda yang digambarkan oleh kitab suci yang berbeda. Tapi saya bilang untuk dialog, untuk saling bertukar pemahaman, boleh-boleh saja, tidak masalah. Asal sebatas tidak memaksakan untuk diyakini, apalagi dengan menggunakan hal-hal yang bersifat anarkis misalkan. Nah, dalam rangka dialog kita ini ya sangat bagus. Saya sendiri juga mendapat banyak tambahan wawasan ketika teman-teman muslim bertanya. Bahkan menurut saya pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara dari muslim ini banyak lebih berkualitas. Banyak, saya nggak bilang semua ya, banyak yang lebih berkualitas dibanding teman-teman Kristen sendiri, kebanyakan gitu loh. Karena kenapa? Lebih menyentuh pada esensinya, sehingga kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pekabar Injil, sebagai pemberita kebenaran di dalam kekristenan ini, itu termotivasi untuk lebih melengkapi diri agar dapat memberikan jawaban, pemahaman kepada saudara-saudara Islam atau non-Kristen lainnya yang ingin bertanya siapakah Yesus itu sesungguhnya. Ya, apalagi terjadi polemik pendapat tentang siapakah Yesus itu. Nah, apa yang disampaikan Bang Zuma soal kenapa kita di satu pihak mentuhankan Yesus, tetapi kemudian di satu pihak ada hanya sebatas dia adalah utusan. Korelasinya bagaimana bisa diterangkan hal ini? Saya pikir pertanyaan seperti Bang Zuma ini wajar-wajar saja, karena juga banyak orang yang bertanya seperti itu dan harus diberikan jawabannya. Nah, Bang Zuma, dalam hal ini saja sebenarnya kita harus bicara secara komprehensif, secara keseluruhan tentang siapakah Yesus itu sesungguhnya,
baik dari perspektif perjanjian lama maupun perspektif perjanjian baru. Nah, kenapa saya bukan mentuhankan, tapi memang dia adalah Tuhan yang saya yakini. Dia adalah Allah itu sendiri yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 mengatakan itu, dan banyak hal-hal lain di Alkitab juga yang mengatakan hal itu baik secara eksplisit maupun secara implisit. Nah, soal penerangannya bahwa apakah Yesus itu Tuhan yang setara dengan Bapa, karena banyak pertanyaan seperti itu. Ini yang harus diperjelas, bahwa kalau kita bicara Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah itu sendiri, pertama, karena memang Alkitab mengatakan itu. Nah, kalau Alkitab mengatakan itu, kita harus merujuk pada statement Alkitab tentang Yesus, tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Baru cari tahu. Nah, pertama-tama hal yang harus mendasari bahwa apakah ketuhanan dan kealahan Yesus ini itu ada di perjanjian lama dan ada di perjanjian baru. Konfirmasinya bagaimana? Baru Tuhan yang mana? Karena berseliwerannya banyak teologi ini. Apakah Tuhan yang Esa itu berbicara tentang satu pribadi seperti yang diklaim oleh banyak kalangan monoteistik atau tauhid di Islam, atau dia punya kepribadian lebih dari satu seperti banyak kaum teologi yang lainnya misalkan. Nah, ini kan perlu dijelaskan berdasarkan dalil-dalil ayat-ayat Alkitab sendiri. Ya, saya maksudkan dalil adalah ada ayatnya yang tersurat seperti yang didalilkan biasanya. Nah, apa yang saya sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang Esa, Allah Juru Selamat, Allah yang Maha Besar, itu ada ayat-ayatnya. Bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan oleh Ini aku, bro, tadi aku potongnya aku sambil jalan ya. Aku sambil jalan ada urusan sebentar. Jadi aku nyimak terus ya. Ya aku dengerin kalian ngobrol ini. Nanti kalau misalnya aku Farhan mau tanya, nanti si Billy yang bisa jawab. Aku paling 1 jaman di jalanan, tapi aku tetap nyimak di sini terus. Aku lagi sambil jalan ini. Ya terusin. Ya Pak JT. Hati-hati saudaraku, hati-hati di jalan. Oke. Bagaimana ya? Bang Zuma, coba ulang lagi deh Bang. Saya agak jadi buyar. Iya, sorry, Bang Joshua, mungkin karena teman-teman kita lagi semangat untuk menyimak paparan antum ini, saudara saya ini, karena pasti yang kita tunggu-tunggu memang apa yang keluar dari mulut saudara saya ini pasti adalah ilmu, dan itu sangat berharga. Maka teman-teman di sini sangat berhati-hati kemudian. Nah, saya katakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama yang kita imani, yang saudara imani di dalam ajaran Kristen, Tuhan itu pencipta mengatakan dirinya bukan manusia, bukan anak manusia. Contoh misalnya sebagai referensi aja, Meliaki 3 nomor 6. Aku Tuhan tidak berubah. Artinya ketika Tuhan itu tidak berubah, maka dia tidak menjadi manusia, tidak menjadi yang lain. Hosea 11 nomor 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini adalah Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Nah, ketika Tuhan mengatakan tidak berubah dan dia bukan manusia, yang saya pertanyakan, agama Kristen kok tiba-tiba muncul punya Tuhan ya dalam bentukan manusia? Itu cara menjelaskannya saudara saya kepada jemaat itu seperti apa supaya mereka bisa kemudian mendapatkan celah di mana Tuhan yang tadinya bukan manusia bisa menjadi manusia. Ya. Silakan. Jadi di dalam hermeneutik Kristen itu Bang Zum, ada yang disebut dengan pemahaman kontekstualisasi. Jadi pemahaman berdasarkan konteks ayat itu berbunyi pada event apa, peristiwa apa, masalah apa ketika itu, sehingga Allah berbicara seperti itu. Karena penyesalannya, sayangnya, dan kita mesti ingat bahwa Alkitab itu dibuat untuk manusia. Sehingga Allah menggunakan bahasa-bahasa humanistik,
bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Ya, dan itu juga sebabnya menjadi dasar bahwa tidak ada yang menutupi kemahakuasaan Allah, kebisaan Allah dalam segala hal, termasuk dia mau jadi manusia untuk memberi teladan kepada manusia dengan dalam posisi sebagai manusia yang benar, ya, dalam Kristus Yesus. Salah satu contohnya. Karena tidak ada lagi manusia di muka bumi ini setelah jatuh dalam dosa dan seluruh keturunan Adam ini yang dapat menjadi teladan yang layak, berlayak untuk menjadi perantara antara Yang Maha Kudus, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang bergelar Allah dan Tuhan itu, dan yang bernama YHWH di Perjanjian Lama dan Yesus di Perjanjian Baru itu, tidak ada lagi. Sehingga Alkitab sendiri menubuatkan, Bang Zum, bahwa dia telah berjanji akan datang sendiri. Ya, bukan utusan, bukan oleh seorang utusan atau seorang duta, tapi dia sendiri yang akan datang untuk menebus, untuk menyelamatkan. Dan itu digenapi di dalam Perjanjian Baru dengan kehadiran Yesus. Ya, dan korelasi dari manifestasi Tuhan menjadi manusia ini, dalam bahasa lain disebut berinkarnasi, Allah bermanifestasi, Allah menyatakan dirinya, Allah menjadi manusia. Itu bahasa-bahasa Alkitab, walaupun tidak semua istilah-istilah ini dapat digeneralisasi dari satu ayat ke ayat yang lain atau satu konteks ke konteks yang lain, tidak bisa digeneralisasi. Termasuk kata Tuhan itu, Bang Zuma. Jadi kalau kita bicara Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Ya, amin. Tapi dia adalah manusia Kristus Yesus, manusia penyelamat, manusia perantara, karena ada hanya satu perantara. 1 Timotius 2 ayat 5 itu mengatakan Tuhan itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi perantara, tapi manusia Kristus Yesus. Kenapa? Karena dalam kapasitasnya sebagai perantara, dia adalah manusia seutuhnya. Walaupun dia adalah manusia yang tidak sama dengan manusia yang lainnya, karena dia adalah manusia yang ada di atas segala sesuatunya. Dalam Roma 9 ayat 5 mengatakan hal itu. Yesus itu adalah Mesias yang lahir dari keturunan bapak-bapak leluhur. Dia adalah manusia yang ada di atas segala sesuatunya, yang tidak bisa disamakan dengan manusia manapun, baik yang sudah pernah lahir, yang lahir pada waktu Yesus, maupun manusia-manusia yang akan lahir sesudah Yesus dan sampai dunia ini kiamat. Tidak ada yang bisa menyamakan, baik secara kualitas maupun secara potensi. Karena apa? Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia di dalam misi tertentu. Gitu, Bang Zuma. Jadi memang agak panjang lebar harus diterangkan pembuktian dari ayat ke ayat, dari kitab ke kitab, dari perjanjian ke perjanjian. Tidak bisa kita comot 1-2 ayat lalu kemudian mengklaim dan mengeneralisasi semuanya, atau seolah-olah ada semacam pro kontra atau inkonsistensi ayat satu dengan ayat lain. Itu seolah-olah, tetapi sebenarnya tidak demikian, karena akan ada penerangannya di tempat-tempat lain dalam Alkitab itu sendiri yang pasti akan menjelaskan tentang hal-hal atau ayat-ayat yang seolah-olah kontroversi. Nah, itu yang coba saya sampaikan dulu secara singkat, nanti bisa ditambahkan lagi. Silakan, Bang. Baik, Pak Pendeta, saya sangat menghargai apa yang saudara saya paparkan gitu ya, karena ini iman gitu. Iman tidak bisa diganggu dan tidak bisa kemudian dirusak oleh pemahaman orang lain. Itulah iman. Namun izinkan saya sebagai seorang muslim yang juga belajar kemudian menyampaikan apa yang saya pelajari. Yang saudara saya paparkan itu adalah kesaksian iman. Kesaksian iman yang kemudian Yesus juga punya kesaksian. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Dan saya rasa kesaksian Yohanes ini juga jauh lebih penting daripada kesaksian kita manusia yang muncul belakangan. Apa kesaksian yang lebih penting menurut Yesus? Kesaksiannya Yesus tentang dirinya.
bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, dari poin ini, saya sebagai Muslim nih, Pak, jadi bukan seorang Kristen. Kalau Kristen kan udah jelas iman mereka kuat terhadap ketuhanan Yesus. Tapi sebagai Muslim yang memiliki hak menilai, ya entah benar atau tidak, kita kembalikan kepada perspektif pemahaman kita masing-masing. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu ending dari semua yang saya tahu. Artinya, kalau hari ini Bapak mengatakan dia adalah Tuhan dengan penjelasan-penjelasan yang panjang nantinya, kemudian tidak hanya comot-comot ayat, tapi muaranya pasti kepada kesaksian Yesus. Karena perkataan Yesuslah yang menjadi ending dari segala ajaran yang dinisbahkan kepada Yesus itu sendiri, bukan orang lain, tapi Yesus. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Artinya, setumpuk mujizat yang Yesus lakukan yang mungkin mengakibatkan orang-orang Kristen menganggap dia Tuhan atau menuhankan dirinya, ternyata pekerjaan, mujizat, tanda-tanda kekuatan itu hanya alat Tuhannya untuk mempersenjatai Yesus bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Itu poin pertama. Ya, Oke, silakan. Yang Anda bicarakan, yang artinya setelah Anda baca ayat itu dan Anda yang artinya lalu Anda masukkan kepada kumpulan mujizat, karya-karya Yesus, lalu kemudian itu mengklaim ada dari situlah orang-orang mentuhankan. Bukan begitu alur berpikirnya, Bang Sum. Jadi kalau kita berbicara kesaksian Yesus dilaporkan dalam Injil Yohanes ini bahwa lebih penting dari kesaksian Yohanes, karena Yohanes menyaksikan hanya sebatas perwujudan dari janji hadirnya seorang Mesias yang sudah mendapat peneguhan dari berbagai dari berbagai situasi dan kondisi, tanda-tanda dan sebagainya. Tetapi Yesus sendiri yang disaksikan oleh Yohanes ini, dia punya kesaksian yang lebih pada rancangan Tuhan sendiri, Sang Bapa itu, yang merupakan hakikat kekekalan dan hakikatnya sebagai sumber segala yang ada itu, yang mengutus Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Dalam pengertian ini, bahasa mengutus ini memang saya harus jelaskan juga, Bang Sum, bahwa kata mengutus itu tidak ada dalam pengertian ada satu pribadi yang lebih unggul mengutus pribadi yang kurang unggul. Tidak begitu. Kata mengutus itu dia kenakan pada dirinya sendiri ketika dia mewujudnyatakan janjinya untuk datang sebagai manusia penyelamat yang diurapi untuk melakukan penebusan dan penyelamatan umat manusia yang adalah rancangannya sendiri, yang adalah prakarsanya sendiri, ketetapannya sendiri. Tidak ada manusia yang berinisiasi atau berprakarsa bagi karya penyelamatan. Itu semua adalah inisiatif Tuhan, prakarsa Tuhan untuk menyelamatkan manusia dengan cara Tuhan, dengan ketetapan Tuhan. Nah, persoalannya kan orang biasa banyak bertanya begini, Bang Sum. Bagaimana bisa Allah yang sudah mengatakan dia tidak berubah, dia adalah Allah, tidak sama dengan manusia. Iya, dalam konteksnya sebagai Allah, tapi dia maha kuasa. Saya mau tanya, Bang Zum, Anda kalau baca Alkitab, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Anda pernah baca kan Alkitab pasti itu. Nah, sebelum semua ada, baik alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia, yang ada satu-satunya keberadaan, bahkan dia adalah sumber keberadaan itu, adalah yang kita sebut dengan istilah Sang Pencipta itu. Ya kan? Dari dialah semua ada. Termasuk konsep penyelamatan dengan cara dia menjadi manusia, itu semua lahir dari dia. Dialah Bapa dari semua karya yang dihasilkan. Sehingga dalam keadaannya sebagai manusia, dia menyapa Sang Pencipta sebagai Bapa. Itu tidak ada masalah dalam konsep berpikir Kristiani. Karena apa?
kehadirannya itu dalam konsepnya, dalam prakarsanya, dalam rancangannya. Tidak ada manusia yang menyodorkan ide untuk Tuhan datang sebagai manusia untuk menyelamatkan. Tidak, dia yang menentukan, dia yang menetapkan, dia yang merancang, dia yang berinisiasi untuk itu semua. Nah, termasuk gelar-gelar bagi dirinya sendiri dalam berbagai konteks. Itu dia sendiri yang memperkenalkan. Tidak ada manusia yang memberi gelar kepada Sang Pencipta dengan gelar Bapa, gelar Anak, gelar Raja. Tidak. Allah sendiri memperkenalkan dirinya berdasarkan gelar-gelar, predikat-predikat, status-status, atau apapun namanya dalam keterbatasan pikir kita. Itu Allah sendiri yang mengenakan pada dirinya, memperkenalkan termasuk nama yang dia mau dipakai untuk dirinya dalam konteks penyelamatan, yaitu nama Yesus. Tidak ada manusia yang menyumbangsihkan nama itu, tidak ada manusia yang menyumbangsihkan predikat-predikat, gelar-gelar kealahan atau ketuhanan yang lainnya. Itu semua Allah sendiri yang memberikan, memperkenalkan dirinya dalam berbagai gelar-gelar proporsional dan kontekstual sesuai dengan misinya, sesuai dengan karyanya, dan itu dicatat di dalam Alkitab. Seperti itu. Nah, termasuk ketika Yesus itu di dalam dunia disebut sebagai utusan, dia dalam keadaannya sebagai manusia. Dia sebagai anak manusia, anak Allah. Ada gelar-gelar humanisnya, Pak. Ketika Allah jadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, dia punya gelar-gelar humanis yang tidak bisa dipersamakan dengan gelar-gelarnya atau predikatnya sebagai Tuhan. Sebagai dalam konteks sebagai yang non humanis lah, kalau kita berbicara seperti itu. Misalkan Bapa itu adalah konteks kemahakuasaan, kemahapenciptaan dari Sang Pencipta itu sendiri yang menjadi sumber segala yang ada, gitu loh. Dan tidak kenapa tadi ada teman yang bertanya, kapan Yesus dipanggil sebagai Bapa? Kalau dia sama dengan Bapa, pertanyaannya salah, bukan seperti itu. Memang tidak akan pernah ada. Karena Yesus menyatakan Bapa, tapi Yesus bukanlah Bapa ketika dia ada dalam keadaannya sebagai manusia, gitu loh. Berbeda konteks. Kebapaan Yesus konteksnya berbeda dengan keberadaan Yesus sebagai anak Allah, bukan Allah anak. Saya suka kritisi teman-teman yang salah memberikan istilah kepada Yesus, gelarnya dengan Allah anak, Allah putra. Tidak ada di Alkitab, yang ada anak Allah. Itulah gelar Sang Pencipta, gelar Sang Bapa itu, Allah itu yang Maha Kuasa itu, ketika dia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Dan ketika dia ada dalam diri orang percaya, yaitu Roh Kudus, dia punya gelar yang lain, yaitu Immanuel, Allah yang menyertai senantiasa sampai kepada kesudahan zaman dan tidak pernah sekalipun membiarkan apalagi meninggalkan. Keimmanuelan Yesus itu digenapi ketika Roh Kudus turun dan berdiam dalam diri orang percaya. Ini gelar-gelar seperti ini, inilah yang saya katakan, Bang Zum, harus kita lihat secara proporsional sesuai konteksnya, Bang. Silakan. Oke, baik. Ya, saya menghargai apa yang saudara saya sampaikan. Tapi mohon maaf yang sedalam-dalamnya, saya menilai ini hanya asumsi iman gitu yang tidak kemudian seirama dengan pesan-pesan Yesus dan bahkan kesaksian Yesus. Tapi itu saya nyatakan karena saya seorang Muslim. Ya. Gitu, Nah, Pak. Ya, itu pendapat Anda, tapi saya mengungkapkan itu, Bang Zum, jelas punya dasar. Karena tidak mungkin satu persatu ayat saya uraikan ini dalil ini saya angkat berdasarkan ayat ini, itu terlalu sambung. Tapi kalau apa yang saya katakan semua tadi, Bang Zum, itu semua punya dasar pijakan Alkitabiah, ada. Kecuali yang banyak Anda katakan itu berdasarkan narasi dari perspektif Islami saudara dalam menilai ayat-ayat Alkitab. Itu yang saya lihat selama ini. Tapi nggak ada masalah. Seperti Anda bilang, saya hormati, saya menghargai. Dan di sini kita tidak boleh saling memaksakan. Kalau dari perspektif Islami Anda menilai ayat-ayat Alkitab, nggak ada masalah, itu hak Anda, Bang. Tapi apa yang saya katakan, Anda tidak bisa mengatakan lalu mengklaim bahwa itu kan asumsi saya. Tidak, Bang. Itu semua adalah berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Cuma kan tidak mungkin saya urai statement kalimat saya ini, ya ayatnya ini. Oh, itu bukan di sini tempatnya kita bahas, gitu loh.
Itu ada di dalam kelas-kelas akademik yang memang punya cukup banyak waktu dan berseri untuk mengungkapkan hal-hal seperti itu. Kalau Anda lihat di YouTube saya, Anda pelajari tentang kristologi apa semua secara berseri, ada itu. Tidak bisa sekaligus jalan begini, lalu kita mulai mengklaim begini dan begitu, tidak bisa, Bang. Ya, harus Oke, oke. untuk topik-topik tertentu. Lanjut. Oke, baik. Ya, semakin menarik. Tapi ketika saudara mengatakan seperti itu, ya artinya bahwasanya ada masa di mana paparan-paparan terkait dengan apa yang saya uraikan tadi itu akan diulas dan akan dituntaskan bahwa Bapa yang bukan manusia itu ada saat di mana dia akan menjadi manusia. Namun saya minta kepada Bapak di dalam Efesus 4 nomor 24, di situ jelas dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya. Nah, ada tidak data yang mungkin bisa Bapak sajikan ke saya gitu untuk membantah Yesaya 43 nomor 10? Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Sementara Yesus ini menurut Efesus 4 nomor 24, dia adalah manusia baru yang diciptakan. Artinya dibentuk, Pak. Dia dibentuk. Salah konteks, Bang Tum. Sorry, saya potong. Iya, silakan. Salah pemahaman kontekstual Anda. Efesus 4 ayat 24 ini bukan bicara tentang Yesus sebagai manusia baru. Gitu loh. Kita orang-orang percaya yang diciptakan menjadi manusia baru dalam iman kepada Kristus Yesus, yang dipersatukan dengan saudara-saudara yang percaya baik dari keturunan Yahudi, Israel yang percaya, ada juga yang menjadi pengikut Kristus bahkan menjadi murid Kristus, dengan dari orang-orang di luar Yahudi yang sudah percaya Yesus, mereka dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru, manusia baru. Nah, konteks pasal 43 ayat 10 kitab Yesaya itu tidak mengena dengan ini, Bang. Itu salah konteks. Ini sorry. Saya sampaikan ini untuk memberikan penjelasan. Mungkin Anda salah paham dengan ayat ini. Ya, jadi kalau itu beda. Oke, baik. Tidak ada korelasinya. Oke, baik. Oke. Ya. Baik. Jadi yang Efesus tadi itu ditujukan kepada semua manusia. Gitu ya, Bang ya? Ya, yang percaya Yesus. Yang percaya kepada Yesus. Jadi dia diciptakan sebagai manusia baru. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan pernyataan-pernyataan di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu memang manusia? Ya, Dia memang. dinyatakan sebagai anak manusia. Dia dinyatakan sebagai anak manusia. Bahkan setelah bangkit pun Yesus itu masih dinyatakan sebagai manusia. Manusia yang kemudian duduk di sebelah kanan Bapa. Bahkan kedatangannya yang kedua juga dia sebagai manusia. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ya. Nah, karena itulah kemudian saya mencoba mengambil Yesaya 43 nomor 10. Ada tidak dalil yang bisa Bapak gunakan? Satu aja. Bahwa Tuhan mengatakan dirinya tidak dibentuk. Tuhan itu tidak dibentuk baik dulu maupun yang akan datang. Sementara Yesus adalah manusia yang dibentuk. Silakan. Nah, ini yang saya bilang, Bang, ini namanya mengeneralisasi konteks. Gitu. Tidak bisa digeneralisasi konteks antara perjanjian akan hadirnya Kristus sang penyelamat itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri, yang dinubuatkan dalam Yesaya 35 ayat 4, Yesaya 63 ayat 8 dan 9, lalu digenapi di perjanjian baru dengan banyak ayat yang genapannya dan pengakuan-pengakuan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Kita nggak bisa tarik linier satu konteks untuk semua ayat-ayat ini ditempatkan. Nggak begitu cara berpikir Kristen, Bang. Tapi kalau misalkan teman-teman punya cara berpikir seperti itu, ya oke lah. Di sini yang saya bilang letak kesalahpahamannya, Bang Zuma. Nah, bagaimana saya bisa menjelaskan tentang ini semua adalah berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Karena begini, Bang, kitab suci Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu dibuat bukan tanpa maksud.
untuk menjaga perjanjian bahwa Allah akan menyelamatkan keturunan Adam dan keturunannya yang telah jatuh dalam dosa dengan ketetapan penyelamatan yang Tuhan sendiri atur. Rancangannya bukan manusia yang menetapkan bagaimana cara menyelamatkan. Sehingga perumpamannya, analoginya begini Bang, di dalam Alkitab. Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kemudian jauh dari Tuhan, menjauhi Tuhan, tidak lagi berani karena dosa tidak mungkin bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi kemudian Allah yang mencari manusia itu, bukan manusia lagi yang datang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia dengan memanggil, di mana kamu Adam, dan bla 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 bla. Kalau memang sudah pernah baca Alkitab ya. Dan kemudian ketika kita tahu mereka bilang kami saya telah memakan buah itu, bla bla bla, misalkan. Nah, lalu mereka coba ketika mereka menyadari bahwa mereka telanjang, mereka berinisiatif menutupi ketelanjangan mereka akibat dosa itu dengan memetik daun pohon ara dan membuatnya menjadi cawat. Lalu dalam ayat-ayat selanjutnya, kalau Bang Zuma baca secara teliti, Allah melucuti daun pohon ara itu dan menggantikannya dengan kulit binatang. Di sini kita melihat bahwa soal penyelesaian masalah dosa, soal rencana penyelamatan, itu bukan manusia punya urusan. Karena manusia sebagai ciptaan, dia tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan persoalan pada dirinya sebagai ciptaan. Yang tahu menyelesaikan persoalan-persoalan manusia sebagai ciptaan itu adalah penciptanya. Tuhan tahu bagaimana caranya memperbaiki. Tuhan tahu bagaimana caranya memulihkan. Bahkan kehancuran Tuhan dapat memulihkan kembali, mengutuhkan kembali. Kematian Tuhan dapat menghidupkannya kembali. Dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang bahwa rencana penyelamatan itu Bang, itu adalah prakarsa Allah sendiri. Tuhan sendiri, Sang Pencipta sendiri. Bahkan lewat kedatangannya sebagai manusia yang merupakan ketetapan. Penebusan itu merupakan ketetapan lewat seorang juru selamat yang dijanjikan, dia yang diurapi, yang akan berkorban ganti kita manusia berdosa ini, supaya lewat pengorbanannya manusia yang percaya diselamatkan. Itu ketetapan Allah Bang, kita nggak bisa ganggu, dan itu diajarkan oleh Alkitab. Sama seperti ini Bang Sum, sorry saya tambah dikit lagi Bang. Ini analogi aja yang saya mau sampaikan kepada Anda. Anda mau menabung di bank Bang Suma, ya? Anda enggak mungkin dong bilang, Bang, Anda harus ikuti peraturan saya. Ya, karena saya yang punya uang. Nggak bisa. Bagaimanapun Anda punya uang, Anda harus ikut peraturan bank. Begitupun Anda mau masuk sorga. Anda tidak bisa ikuti, tidak bisa paksa sorga mengikuti aturan-peraturanmu, metode penyelamatan manusiawimu. Padahal ada hal yang sudah ditetapkan untuk menjadi jalan keselamatan, bagaimana cara menyelamatkan manusia. Karya keselamatan itu sudah ditetapkan, bagaimana caranya, ketetapannya, waktunya, siapa yang akan menyelamatkan. Kita hanya taat saja Bang Zuma. Jadi kita tidak bisa kemudian membuat inisiatif atau karya lain menandingi ketetapan Allah dalam soal penyelamatan manusia. Sudah ditetapkan. Kita mau masuk surga, ikuti aja aturan surga Bang Zuma. Gitu loh. Iya, baik. Jadi kalau saya melihat Pak Pendeta sekali lagi ya, tadi saya mengatakan minta satu dalil yang bisa kemudian membantah pernyataan Tuhan ketika dia mengangkat saksi. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, pada saat Tuhan mengatakan seperti itu, taruhlah saya mengikuti konsep Kristen, Tuhan itu adalah roh. Saat dia mempersaksikan itu, dia dalam keadaan wujud roh. Sehingga tidak akan mungkin kemudian dibentuk menjadi daging. Seperti yang tertera di dalam Yohanes 1. Saya mau tanya sama Anda Bang. Anda percaya bahwa Anda dan saya manusia itu lahir dari Allah? Dari tidak ada menjadi ada kita manusia. Dari mana itu Bang? Dari diri Allah sendiri. Allah yang menciptakan kita manusia dari dalam dirinya, dari keberadaannya. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Allah, Bang? Kalau Tuhan mau datang dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak merubah harkat dan hakikatnya sebagai roh, tetap ada. Makanya saya penganut Kristen yang mengatakan
hakikat Allah, substansi Allah itu bukan Allah, tapi roh dan pribadi. Pribadi humanis, antropomorf yang Alkitab laporkan begitu. Lalu kenapa bisa begitu? Loh, manusia itu diciptakan segambar dengan dia, se-image dengan dia. Jadi kita ini Bang, diciptakan ada prototipenya. Prototipenya apa? Yaitu image of God. Homo imago Dei itu. Yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan Allah itu sendiri. Itu yang Alkitab sampaikan Bang. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa Allah terbatas, terkunci kepada hakikatnya dan tidak bisa buat apa-apa. Itu pemahaman yang keliru Bang Sum. Nah, jadi gini Pak. Lagi-lagi pemahaman saya mohon maaf ini, terima kasih Bapak sudah menyikapi dengan baik. Kalau terkait dengan yang Bapak katakan, Yesaya 55 nomor 11, Tuhan tinggal berkata maka semua jadi. Tapi tidak meninggalkan daripada eksistensinya sebagai Tuhan. Sama seperti Mazmur 33 nomor 9, ketika dia memberi perintah maka semuanya ada. Sehingga hasil dari perintahnya itu jatuh-jatuhnya adalah ciptaan. Nah karena itulah kemudian saya mengatakan ada tidak satu dalil yang bisa membantah pernyataan Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sementara Yesus ini dibentuk. Yesus jelas dibentuk. Pertanyaan Bang Suma salah. Adakah dalil yang bisa membantah perkataan Tuhan? Nah semua di Alkitab itu adalah perkataan Tuhan Bang. Pernyataan-pernyataan Tuhan dalam konteks yang berbeda, dalam perikop yang berbeda, dalam rancangan yang berbeda dalam situasi dan kondisi, tapi dengan satu hakikat. Jadi kita tidak bisa memilah begitu gitu loh. Jadi kamulah saksi-saksiku. Maksudnya ini kepada orang-orang yang mendengar ketika itu, yaitu Israel, hamba-hamba Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran ketika itu, ya, sebagai umat perjanjian itu yang akan menyaksikan bahwa ada satu Tuhan yang benar, Elohim yang Esa, itu yang digambarkan sifat-sifatnya dan seterusnya, dan menyatakan tentang kodrat keilahiannya yang tidak sama dengan manusia. Itu kan pembedanya. Tapi kemudian dalam rancangan penyelamatan itu, Tuhan tidak membentuk Tuhan lain, tidak loh. Tuhan memanifestasikan dirinya, ya. Kalau saya mau katakan ini juga hati-hati, karena apa? Ketika saya bilang sebagian dari hakikat ketuhanannya itu menjadi manusia dengan tidak menghilangkan hakikat yang lainnya, keberadaan yang lainnya, ini bisa disalah tafsirkan lagi. Jadi bukan berarti ketika kita mengatakan Tuhan jadi manusia bahwa sorga kosong, hilang seluruh hakikat ketuhanan dan kealahannya. Tidak seperti itu Bang, enggak. Tetapi istilahnya Kristus Yesus itu adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia untuk oleh Yesus memperkenalkan siapa dia sesungguhnya, bagaimana sifat-sifat Sang Pencipta yang kita sapa sebagai Bapa. Ketika Yesus panggil dia Bapa, itu untuk memberi teladan kepada manusia, untuk menyapa dia sebagai Allah Sang Pencipta yang menciptakan semuanya, yang dari dia semuanya ada. Dan Yesus mewakili kita baik terhadap Bapa maupun mewakili Bapa terhadap kita manusia. Memang ini agak kompleks kalau kita mau tarik satu garis membicarakannya, karena ini ada konteks yang terpisah Bang. Jadi Bang Suma, saya sampaikan ini ya untuk mengatakan bahwa perspektif Kristiani itu amat sangat berbeda dengan perspektif Islam dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Karena apa? Kalian sudah punya semacam paradigma yang sudah didasarkan pada ayat-ayat suci Al-Quran, gitu loh. Dan saya hormati itu Bang, nggak ada masalah, gitu loh. Bagi saya, Anda mau punya penilaian apakah Anda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak ada masalah, itu kan perspektif Anda. Anda berdiri di atas dasar keimanan Anda yang berdasarkan Al-Quran, saya hormati. Tapi saya dan teman-teman yang lain berdiri dengan tegas di atas dasar kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 20 ayat 21, bahwa selain ini tidak ada yang lain. Tidak ada kitab suci lain setelah Alkitab yang Tuhan buat dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada agama lain, termasuk agama Anda dan kitab suci Anda Bang Suma.
Tapi keyakinan Kristen fundamental hanya Alkitablah, segala tulisan yang diilhamkan dan diwahyukan Allah, dan cukup keberadaannya untuk membawa manusia kepada pengenalan akan Tuhan, Sang Juru Selamat yang pernah datang dalam rupa manusia, yang mati ganti kita, berkorban dan bangkit mengalahkan maut, naik ke sorga, kembali kepada keberadaannya, hakikatnya sebagai Tuhan, sebagai Allah itu sendiri. Itu yang saya mau katakan dengan penuh kasih kepada Anda. Oke, sedikit lagi Pak Pendeta yang saya hormati. Jadi terkait dengan Yesaya 43 nomor 10 ini, saya cuma minta satu data aja, di mana Tuhan mengangkat saksi supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, bahkan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Itu pertama. Kedua, Yesaya 44 nomor 10 nomor 11, siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak berfaedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar mendapat malu bersama-sama. Nah, poin di sini Pak, yang ingin saya katakan, kalau saudara saya ini mengatakan bahwasanya Bapa itu sendiri yang kemudian membuat dirinya maha kuasa, menjadikan dirinya seperti manusia, tapi manusia ini justru mempersaksikan dirinya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku ini bukan Dia yang berkehendak, yang berkehendak menjadikan aku. Berarti aku bukan Dia, Dia bukan aku. Nah, poin yang saya lihat, benar itu Bang, dalam konteks tertentu. ya, Karena yang saya suka bilang dikotomi Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia, kita harus bedakan, tidak boleh dilinirkan Bang. Dalam konteks semua ayat yang Abang baca, Bang Suma baca, itu benar, amin, ya dan amin. Tapi juga soal, bahkan Yesus bilang Bang Sum, Yohanes 8 ayat 24, kalau kau tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu menegaskan tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, walaupun pada saat itu Dia ada dalam keadaan sebagai manusia. Kalau Anda baca Wahyu 1 ayat 8, dikatakan Dia adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa, dan ayat 17 dan 18 mengatakan aku yang ada, yang pernah ada, yang mati, yang pernah mati, tapi kemudian hidup, dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu kemudian berbicara tentang Paulus ketika mengatakan bahwa setiap kali kita melakukan perjamuan itu, kita memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang. Ini bahasa-bahasa personifikasi yang tidak bisa dimutlakkan dalam pengertian hurufiah. Karena apa? Gaya bahasa internal ketika itu Paulus pakai beradaptasi dengan wahyu, bahwa kapan Tuhan mati, pertanyaannya begitu. Bukan, kok Tuhan bisa mati? Bukan begitu pertanyaannya, itu salah. Pertanyaan yang benar adalah, kapan Tuhan pernah mati? Pada waktu Dia jadi manusia. Gitu loh Bang Suma. Pada waktu Dia jadi manusia, manusia Kristus Yesus itu, Dia mengalami kematian fisikal humanis untuk penebusan. Gitu loh. Nah, itu sebabnya kita orang Kristen punya pemahaman eksklusif pada diri kita sendiri yang hanya bisa dipahami kalau orang mau menerima seluruh karya Allah seperti yang dikatakan Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Gitu loh. Dengan sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap perspektif yang dibangun oleh agama manapun, termasuk oleh Bang Suma dengan agamanya. Silahkan aja. Memang sedikit agak ada kemiripan, kedekatan. Tapi yang saya bilang, kita membahas tentang Kristus, tentang Yesus dengan landasan yang berbeda. Satu kitab suci Alkitab, satu Al-Quran, itu tidak bisa ketemu Bang, gitu loh. Jadi dalam hal ini, oke lah, saya hanya bisa dalam pengertian begini. Oh, saudara-saudara saya yang Islam, seperti Bang Suma, Umi Rifa, dan yang lain-lainnya, Michan misalkan, oh mereka punya pandangan seperti ini ya. Oh, luar biasa. Asal hal-hal itu bersifat memuliakan Yesus, tidak ada masalah. Kami nggak bantah, gitu loh. Artinya itu merupakan hasil pencarian saudara-saudara yang Muslim. Kalau toh tidak sama dengan saya Bang, Anda belum sampai pada level mengakui Yesus sebagai Tuhan,
penyelamat satu-satunya, sebagai Allah yang hidup, Allah yang benar, Allahu Akbar, Allah yang Esa, Anda belum sampai pada level kepercayaan itu, saya punya tugas berdoa buat Anda supaya Tuhan membuka pikiran Anda, Bang Zum, supaya Anda juga mengerti kitab suci dengan baik dan benar, supaya Tuhan menerangi mata hati Anda, supaya Anda mengenal Dia dengan benar. Itu saja sebatas saya gitu, dan tidak perlu menghakimi saudara gitu loh. Begitupun sebaliknya saya minta dengan teman-teman seperti Bang Suma dan yang lain, saudaraku ini ya. Oke lah, silakan Anda berpendapat begitu, tapi tolong jangan paksakan pemahaman Anda untuk orang Kristen terima. Karena ketika Anda paksakan, itulah penghakiman, Bang. Dengan kata itu, Anda menyalahkan apa yang kami pahami. Demikian kira-kira, Bang Zum. Sebelum Oke, baik. saya Iya. informasi sedikit, mungkin 15 menit lagi saya bisa bertahan karena saya harus pulang ini. Saya di kantor ini saat ini. Silakan lanjut, Bang Zum. Ada Oke, baik. 15 menit kita lain juga. Sebenarnya melalui Pak JT nggak pendeta, lanjut, Pak JT. Ya, bentar Bang Kendi, Aku bentar beliau lagi pulang capek ini. kelihatannya. Paling 1 jam lagi udah nyampe rumah. Oh capek, ya udah nanti aku live, kita lanjut ya Farhan ya. Di roomku atau di roommu boleh lah. tuh. Boleh di rumah Ya, Kendi betul. boleh. Kita kan bisa kadang-kala saya harus main ke roomnya Bang Suma, itu Iya, apa siap. Riva dan yang lain-lain. Ini kali saya senang sekali karena teman-teman bertamu di room saya. Apalagi ini perdana saya untuk seperti ini, Bang Zum, setelah bertiktok. Iya. Ini perdana saya Baik, Bang, baik. kayak begini. Dan saya berharap ini bisa berkelanjutan untuk kita saling diskusi. Ini saya anggap ini sharing, Bang. Sharing Oke, itu, siap. Bang Zum, artinya begini. Kalau saya ya, ini bukan tidak sama seperti bertukar pakaian. Saya bertukar pakaian Bang Suma kehilangan pakaiannya, saya kehilangan pakaian saya. Tidak, sharing itu kita berbagi dengan tidak kehilangan apapun yang kita miliki. Saya menambahkan Anda, mungkin Anda ada yang belum tahu, ketika Anda dengar saya, Anda ditambahkan. Begitupun sebaliknya, Bang. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda lontarkan, statement yang Anda lontarkan, jujur ada yang saya juga baru dengar, oh begitu ya cara pandangnya. Wah, luar biasa juga. Dan ini perlu membuat saya termotivasi untuk lebih mencari tahu jawaban yang pas, untuk supaya Anda juga bisa dipuaskan atau bisa lebih memahami apa yang menjadi prinsip keimanan Kristen. Jadi tidak perlu takut kita kehilangan iman kita karena diskusi seperti ini, teman-teman ya. Yang lain-lainnya ini sifatnya share, dan kita berharap sama seperti Bang Suma, dialog ini mengedukasi. Karena memang begitu singkatan debat yang saya buat, Bang Zum. Debat itu singkatan dari dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terukur atau terkendali. Jadi mari Luar kita biasa. untuk beredukasi, seperti itu. Kalau misalkan hari ini tidak selesai, kita bisa lanjut. Karena saya juga, ya udah opa juga saya ini, Om Kendi. Lalu saya juga. Iya, betul. Ini ya, udah ini ya. Pak Joshua Tewu udah ini ya Pak ya, udah cobaan hidup ya Pak ya. Hah? Kalau saya kan masih padangan hidup Pak ya. Kalau saya kan masih pegangan hidup. Nanti bangun loh, bangun Dia ya. pegang baru hidup. Kalau bapak kan cobaan hidup. Nanti bangkit lah. Dicoba nggak hidup itu Pak JT? Oke. Itu mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain mungkin mau. Saya boleh sedikit bertanya Pak Joshua Tewu, Pak JT? Oke. Saya memahami dari doktrin Bapak yang Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, maka saya bertanya dalam hal saya menggunakan akidah yang dibangun, konstruk akidah yang dibangun oleh Thomas Aquinas dalam sebuah buku. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran. Sesuatu yang bersifat ontologis, Cek. ya, tidak bersifat holistik. Kalau kita kaitkan dengan pemahaman Bapak, Allahu Akbar. Masya Allah. Bapak itu sendiri, bagaimana dengan ayat Suara saya kedengaran, sahabat-sahabat di YouTube. tidak lebih besar daripada Bapak itu sendiri, dan yang lebih besar adalah Bapak. Artinya kalau kita pahami Iya. secara logika, Jadi bagaimana sebenarnya dirinya teman-teman, sebagai Bapak kita itu melihat ya bagaimana kelas seorang pendeta yang konon ceritanya tersohor, dirinya sendiri. Ini secara logis. namanya sangat luar biasa gitu, Saya akan taruh untuk keimanan menunjukkan saya satu dalil aja, parameter pemahaman dari keislaman, untuk mematahkan argumentasi Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Bapak itu sendiri, bagaimana Ya, ketika ada di sana dikatakan jelas sekali dalam original teksnya bahwasanya law itu artinya tidak ada. Yesus itu sendiri. Tidak ada apa? Tidak ada El, tidak ada Tuhan. Di sini
Tidak ada Tuhan yang kemudian dibentuk. Dalam bahasa Ibrani-nya itu yasar. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tidak ada Tuhan yang kemudian dituangkan. Nah, sedangkan yang terjadi di depan kita ini, teman-teman, Yesus itu adalah manusia. Artinya dia adalah bentukan. Bentukan apa? Bentukan manusia. Kalaupun dia tadinya adalah Tuhan, faktanya setelah dia dibentuk menjadi Tuhan, menjadi manusia, maka dia gugur, meninggalkan apa yang kemudian dikatakan bahwa Lo El Yasar, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Ya, dikatakan seperti itu. Peni itu artinya sebelum atau di depan atau muka. Karena memang kenyataannya dalam bahasa Ibrani di situ sangat jelas dikatakan agar kau mengerti. Ya, kamu harus mengerti, bien. Kamu harus mengerti, kamu harus paham. Pahamnya kepada siapa? Bien, kepada aku. Dan kamu harus percaya. Apa itu percaya? Aman. Aman di dalam bahasa Ibrani artinya percaya. Lalu kemudian Tuhan menekankan kamu harus tahu. Ya toh, kamu harus tahu. Ya dah, kamu harus tahu, kamu harus percaya, kamu harus mengerti bahwa aku Tuhan, tidak ada Tuhan dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk acar setelahku. Coba, mungkin mana lagi mereka lolos? Gak bisa. Makanya seorang pendeta kayak Joshua Tew ini dikagetkan dengan dialog-dialog sederhana seperti ini. Kenapa? Karena dia memang rajanya monolog. Dia tidak tahu bahwasanya ternyata orang Muslim itu lebih paham Bible, lebih mengena terhadap Al-Qur'annya kepada instrumen yang kemudian dikatakan firman Tuhan di dalam kitabnya mereka. Poin-poin itu masih ada. Makanya Al-Qur'an mengatakan, wa makarallah, mereka ingin menipu, tetapi kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Inilah buktinya. Ketika dikatakan, akulah Tuhan, engkaulah saksi-saksiku, inilah saksiku, dikatakan engkaulah saksiku, atta, engkaulah saksiku. Bahwasanya firman Tuhan Na'um dikatakan kepada Bani Israel, kepada Yesaya, bahwa engkau harus percaya, engkau harus tahu. Yada, lalu kemudian aman, lalu kemudian dikatakan bim, kamu harus tahu, engkau harus percaya, engkau harus mengerti bahwa akulah dia, sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan setelahku tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Berarti jangan mimpi kemudian ada manusia yang akan menjadi Tuhan, karena Tuhan pencipta dan bumi bukan manusia. Tadi di awal saya sudah menjelaskan kepada pendetanya. Saya katakan bahwa di dalam Hosea 11 nomor 9, di situ sangat jelas Tuhan mengatakan, sebab aku ini adalah Allah dan bukan manusia. Akulah yang maha suci, ya, di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Ini data di dalam kitab mereka. Maleakhi 3 nomor 6 pun dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dikatakan lo sana. Lo sana dalam bahasa Ibrani jelas merujuk kepada satu esensi yang hakikatnya selama-lamanya, kekal, dia tidak berubah. Qadim, sana dalam bahasa Ibrani. Jadi tidak ada jalan kemudian Yesus yang adalah manusia ini menjadi Tuhan. Sangat lemah pendeta Joshua Tew ini. Cuman karena saya tidak mau melakukan penyerangan, disebabkan karena beliau masih santun. Tapi kalau dia mau coba-coba, biar kita blender. Kenapa? Karena dia tidak punya pertahanan sama sekali. Dia hanya berasumsi sepanjang debat, sepanjang dialog, asumsi. Padahal saya cuma minta satu data. Untung saudara Farhan menyelamatkan beliau. Padahal ada kalimat terakhir yang ingin saya katakan kepada beliau, bahwasanya saya mau menggugurkan kebenaran Al-Quran melalui pernyataan saudara pendeta besar yang dikenal di Indonesia. Dengan catatan, Anda bisa membatalkan di dalam Al-Quranul Karim yang dikatakan bahwasanya Isa putra Maryam itu in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Saya ingin pendeta Joshua Tew menggugurkan Al-Quran ini yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya hamba Allah yang diberi nikmat kenabian, dengan membuktikan bantahannya terhadap apa yang tertera di dalam Yesaya 43 nomor 10 tadi. Ternyata tidak mampu dia. Berarti Al-Quran tidak pernah goyah. Memang Al-Quran semakin diteguhkan dengan dalil-dalil yang ada dalam kitab mereka, diteguhkan dengan data-data yang ada dalam kitab mereka. Kenapa? Ketika kita minta tolong gugurkan Yesaya 43 nomor 10,
supaya apa yang dikatakan oleh Al-Quran hanya sebagai nabi itu bisa gugur. Ternyata seorang pendeta Joshua Teu tidak mampu menggugurkan Yesaya 43 nomor 10 meski hanya satu dalil, sahabat-sahabat. Subhanallah. Maka semakin kuat iman kita terhadap Allah dan semakin kuat keyakinan kita kepada Al-Quranul Karim sebagai firman Allah yang datang di atas muka bumi ini. Baik sahabat, itu sementara kita kembali ke Komal Pak Joshua Teu, di mana dia Tuhan sang sedang pencipta, asumsi. tentu kemanusiaannya lebih rendah Iya. daripada kodratnya sebagai Allah pencipta. Yang kita panggil Bapak, yang dia panggil Bapak. Nggak ada masalah, bro. Itu yang saya bilang, makanya dibedakan secara Saudara binaturnya. Billy malu ya, saudara Gitu Billy loh. malu, makanya Oke, dia gabung, Binatur. teman-teman. Artinya ketika Yesus menjadi manusia, apakah Bapak yang di atas masih ada? Bukan Yesus jadi manusia, ini kesalahpahaman teologis, kesalahpahaman. Bukan Yesus jadi manusia, Allah yang jadi manusia memperkenalkan namanya sebagai Yesus. Dia yang diurapi sebagai Kristus. Bukan Yesus yang sudah ada dalam keabadian lalu jadi manusia. Seolah-olah ada 3 pribadi atau 2 pribadi, yang satu bertugas mencipta, yang satu bertugas menebus datang jadi manusia. Bukan, saya nggak anut paham seperti itu, Bang. Ya, artinya ketika firman, ya Yesus itu adalah firman. Saya kembalikan bahwa Jadi, ya. bukan Bapa itu sendiri, ya, dari firman itu sendiri. Ketika ayat yang mengatakan segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan. Siapa yang di sini berperan memberi firman dan menerima firman? Sedangkan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Pada waktu dia ada di dunia, dia bukan Bapa. Tidak bicara eksistensialisme dia sebagai Bapa. Tidak, Bung. Sebagai anak Allah. Gitu loh, sebagai yang diurapi. Kalau bicara dia bertanggung jawab kepada Bapa sebagai eksistensinya, Allah yang maha besar, Allah yang adalah roh, yang eksistensinya, substansinya berbeda. Makanya saya bilang, ada 2 eksistensi keberadaan Allah. Hakikat, kalau kita bicara hakikat, ini memang serba keterbatasan kita kalau bicara istilah-istilah humanis yang untuk dikenakan kepada Allah sendiri. Tapi kalau kita bicara hakikatnya sebagai roh, itu tidak merubah apa-apa ketika roh itu menjadikan yang, misalkan dia menjadikan manusia, dia menjadikan ruang, dia menjadikan apa, tidak mengurangi eksistensi rohnya sedikit pun. Gitu loh. Sama seperti, ini juga terbatas, sama seperti udara kita masukkan di balon, tidak akan mengurangi atau menghilangkan udara di luar balon, gitu loh Bang. Dia hanya mengenakan tubuh manusia, dan dia datang dengan misi khusus. Dan dalam keadaan mengenakan daging itulah dia mempersembahkan satu korban yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh manusia jasmania dari keturunan Adam, gitu. Nah itu sebabnya saya selalu bicara ini Bang Farhan, pisahkan secara kontekstual Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah. Pada waktu dia 33,5 tahun dalam keadaannya manusia, dia menanggalkan seluruh kealahannya. Dia bukan Bapa. Dia adalah anak manusia yang bertanggung jawab kepada keberadaannya sebagai Allah Bapa. Itu memang begitu Alkitab bilang gitu loh. Mau bilang apa? Karena tidak ada Allah lain selain dia. Tidak ada Tuhan lain. Hanya satu Tuhan. Tuhan itu Esa. Tidak ada yang lain selain dia. Bang, saya minta maaf Bang. Waktu saya Oh, harus mau Kita saya bawa berteri, ke ya. Yohanes 14:20 sebenarnya bagaimana? Oh ya, tapi nggak apa-apa lah, Pak. Saya silakan Pak Joshua Teu untuk istirahat, nggak apa-apa. Begini Bang Farhan, saya akan bahas tentang banyak kesalahpahaman teman-teman soal Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 lalu dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, seolah-olah dibilang firman bersama dengan Bapa, firman itu yang menjadi manusia, dan seolah-olah itu dipersonifikasikan sebagai pribadi yang terpisah dari pribadi Bapa yang kemudian salah satunya menjadi manusia, yaitu firman, sang firman. Bukan begitu, tidak begitu pandangan Alkitabiah. Tapi itu nanti saya terangkan Bang pada ini yang lain ya Bang, waktu yang lain. Saya mohon maaf Bang Suma, Sorendi. Ya Bang. Ya Bang. Oke, Bang Joshua, thank you. Jadi Pak Farhan, semua teman-teman yang Oke, lain, Pak JT. my sister, beloved sister Riva, sorry saya harus pamit, nanti kita ketemu lagi ya. Oke, Pak Pendeta. Baik, makasih. Ya, Saya buat Anda semua, kiranya Tuhan memberkati. Ya, saya harus Terima kasih Pak Pendeta.
sama Dek. Jaga kesehatan, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Eki deh. Iya. Iya, iya Pak. Iya Pak.